gimana sih caranya melakukan MNV-nya tersendiri. Jadi MNV itu kan dari ya sebenarnya adalah satu proses gitu. Jadi prosesnya itu dimulai dari satu perencanaan, ada pengukuran, ada pengumpulan data dan analisis. Nah, terus outputnya adalah si report. Yang jadi input adalah ECM. Kalau istilah di APMVP itu ECM itu Energy Conservation Measure. Kalau terminologi di ISO 50001 adalah Energy Performance Improvement Action. Jadi ya sama, intinya sih kegiatan yang efisiensi energinya seperti apa. Nah, konteks MNV tadi dipakai sebenarnya kayak tadi proyek efisiensi energi itu bisa tahu berapa hematnya. Di kontrak kinerja energi yang dipakai di ESCO dan perusahaan yang menggunakannya itu jadi real. Jadi ini tuh hematnya berapa, nanti bagi hasilnya seperti apa. Terus untuk poin nomor 3 saat ini belum ada, itu regulasi program efisiensi energi yang mudah-mudahan kalau cepat ini prosesnya akan ada revisi di peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2009 ini akan direvisi tentang konservasi energi. Nantinya MNV itu akan menjadi prasyarat apabila perusahaan akan mengakses insentif dari pemerintah. Terus habis itu poin nomor 4 itu kalau perusahaan kayak bapak dan ibu bosnya gitu ya minta ya kemarin beli apa, beli chiller atau beli boiler, mana nih ininya MNV-nya, kita mau coba cek sama akuntansi keuangannya cocok atau enggak. Mungkin itu ya untuk konteks penggunaan dari MNV-nya. Nah, keterkaitan dengan standar ISO yang lain, yang ISO 50002 itu kan tentang audit energi, yang itu akan menjadi inputan Bapak terkait ECM-nya atau Energy Performance Improvement Action-nya. Di 50006 di yang webinar yang kedua Bapak sudah dijelaskan terkait dengan bagaimana cara membuat ENPI, di baseline. Terus ini yang di bawah IPMVP itu terkait protokol agar apa aja sih yang harus ada di proses MNV-nya sendiri. Terus ISO 50047 itu nanti tentang beneran nggak determination tentang safety-nya. Terus ini kalau project MNV-nya sendiri di ISO sendiri sama nih, APMVP sama ISO 17741 mirip. Dan untuk manajemen energinya sendiri ada guideline tentang MNV di ISO 50015. Untuk tujuan MNV sendiri sebenarnya untuk poin nomor 1 tentang agar mendapatkan skor yang tinggi pada sertifikasi green building. Nah, untuk LEED sendiri sebenarnya adanya di US, untuk di Indonesia kan sebenarnya biasanya GBCI ya. Terus kalau misalkan di berkiblatnya ke Singapura ya ada BCA Green Mark. Kalau misalkan ini sih sebenarnya untuk green building biasanya ada di ASHRAE Guideline 14 tahun 2014 kan. Itu lebih detail lagi. Terus abis itu dengan adanya MNV itu akan mengedukasi penanggung jawab terkait energi bahwa ini ada dampaknya loh. Ini meningkatkan hemat energi. Secara sistem juga bisa ketahuan evaluasinya itu seperti apa. Terus enak juga kalau sama bagian keuangan match gitu. Ini ada penghematan energi segini, harusnya ada penghematan biayanya juga di bagian keuangan, bisa di-matchkan. Dan pada akhirnya nanti akan meningkatkan minat program pembiayaan untuk proyek efisiensi energi. Dan kayak yang tadi untuk pertanyaan Pak Ari tadi, ESCO-nya tadi bisa jalan karena ada MNV dan clear justifikasi penghematan energinya. Dan tidak terjadi adanya dispute, ada perbedaan pandangan terkait ini boros, ini hemat. Gitu. Nah, untuk M dalam MNV itu kan sebenarnya measurement. Tapi yang mau saya garis bawahi ada MNV itu satu terminologi sendiri, jadi digabung sih. Jadi M-nya tuh measurement bukan monitoring. Jadi kalau monitoring kan sebenarnya lihat statusnya aja bahwa udah tercapai atau tidak ada satu masalah anomali, jadi dimonitoring. Nah, kalau measurement adalah Bapak akan mendapatkan nilai sebenarnya gitu. Jadi
waktu ganti alat, di measure berapa nih penghematannya, ada berapa kWh-nya. Nah, ini definisi sesuai ISO-nya sendiri. Ada di 50001, ada di klausul 337 tentang pemantauan, di pengukuran 341, dan MNV itu ada di sendiri di ISO 50015. Jadi intinya si MNV itu satu proses. Jadi dari perencanaannya sendiri sampai nanti reportingnya. Nah, tadi kan menjustifikasi berapa sih penghematan energinya, tapi yang mau saya garis bawahi adalah penghematan energi kan sesuatu yang abstrak dan tidak bisa diukur. Jadi kita tuh nggak bisa mengukur yang nggak bisa kita ukur. Jadi penghematan energi itu nggak bisa diukur. Lalu apa yang harus dilakukan? Yang bisa dilakukan adalah ya ukur yang bisa diukur. Jadi konsumsi energi bisa diukur. Terus ada variabel-variabel driver itu bisa diukur. Nah terus kita analisa supaya nanti dapat gap. Penyebutnya adalah ada gap yang harusnya jadi konsumsi energi tapi ternyata enggak. Nah, ini ada di 50.006. Jadi kalau dilihat itu ada di jangka waktu baseline itu. Jadi kita analisis dulu di data historis konsumsi energi itu gini. Gitu. Terus habis itu terkait dengan variabel yang relevannya yaitu produksi, misalkan di industri, itu kayak gimana sih korelasinya. Nah, setelah dilakukan kegiatan efisiensi energi, itu ada berubah enggak? Nah, pas ada berubah, kita, nah biasanya nyebutnya sih kalau di IPMVP itu adalah routine adjustment. Jadi, baseline yang tadi itu di-adjust sedemikian rupa supaya mengikuti kondisi saat ini. Sehingga nanti ada kelihatan gap-nya. Jadi, ada kalau di energi baseline-nya segimana, konsumsi energi saat ini tuh berapa, gap-nya itu yang akan menjadi penghematan energi. Nah, ini satu contoh, jadi di satu industri itu, untuk sebelum proyek efisiensi energi, misalkan, ini ada konsumsi energinya itu sebesar 4 MWh. Nah, terus di satu tahun setelahnya, setelah proyek itu, ternyata efisiensi konsumsi energinya jadi 2,5 MWh. Mungkin berarti, oh turun nih bagus. Nah, tapi ternyata di tahun kedua itu jadi 5 MWh lebih naik. Nah, yang jadi pertanyaan biasanya, ini sebenarnya hemat atau enggak, boros atau enggak. Kalau secara awam, biasanya, oh ini tahun satu hemat, tahun kedua itu boros. Tapi kita mempraktikkan tadi MNV-nya, prinsip MNV-nya adalah kita coba sesuaikan dulu, rutin adjustment dulu. Nah, jadi kita lihat baseline energinya. Jadi sebelum proyek kan sebenarnya kondisinya sama tuh. Nah, setelah 1 tahun proyek, kita adjust sebenarnya seperti apa. Di tahun 1 ternyata ada saving sebesar 1 MWh, karena baseline energinya itu sebenarnya 3,5 MWh, dan konsumsi saat ini itu 2,5 MWh. Jadi ada sebesar 1. Nah, untuk yang di tahun kedua seperti apa? Oh, ternyata sama juga, ada savingnya juga, karena ini dilihat gap-nya, konsumsi energi aktual dan baseline energi. Enercos, One Stop Energy Management and Sustainable Solution Service.